Setiap beri kebaikan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap episode dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggraini Siti Hoiratus Salihah dari Telkom University, jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelajahi dunia tata kelola perusahaan bersama PT Unilever Indonesia, sebuah perusahaan dengan sejarah panjang dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Mari kita simak video berikut ini. Pada dasarnya, nilai sebuah benda tidak dihitung dari tingginya harga atau keberadaannya yang langka, melainkan dari apa yang bisa ia berikan untuk membantumu mengawali dan melewati hari. Terima kasih. Iya. Setidaknya, pasti ada satu di sudut rumahmu, di atas mejamu, atau di dalam kulkasmu, dibuat dari satu tujuan kecil yang tertanam di hati dan pikiran kami, bahwa setiap manusia layak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka tanpa terkecuali. Berdiri sejak 1933, dan kini bersama ribuan talenta terbaik sebagai jantung dan penggerak kami, menjadi perusahaan terdepan yang menghadirkan brand-brand dengan purpose di berbagai kategori, menyentuh jutaan konsumen di seluruh pelosok Nusantara. Membawa perubahan perlahan demi perlahan untuk bumi agar menjaganya tetap lestari dan untuk masyarakat Indonesia. Semua ini didorong oleh rasa cinta kami, kesungguhan hati dan semangat yang terkumpul dari beribu latar di negeri ini, membuka kesempatan untuk menghadirkan kekuatan dari banyaknya potensi, siap hadapi apapun yang akan datang di esok hari. Karena di sini kami percaya, untuk melahirkan sesuatu yang baik, harus ada hati yang baik pula. Ini cerita tentang rasa bahagia dan bangga, karena kami bisa, sebagai satu Unilever Indonesia, melengkapi hari lebih dari 69 juta rumah tangga dari berbagai kalangan. Bahagia kami juga, karena kami bisa dekat dengan kamu, menjadi alasan dari tawa cerahmu, menjadi alasan dari sehat tubuhmu, menjadi alasan dari manisnya harimu. Inilah alasan kami ada, untuk meraih cinta dan percaya masyarakat Indonesia, lewat kebaikan dalam berbagai produk dan upaya, di hari ini, hari esok, dan seterusnya. Kebaikan yang semoga bisa terus berlipat ganda. Nah, tadi kan kita sudah melihat sedikit cuplikan tentang company profile PT Unilever. PT Unilever itu sendiri hadir sejak tahun 1933. Telah menjadi pemimpin di industri FMCG Indonesia dengan lebih dari 40 merek terkenal dan komitmen pada keberlanjutan melalui The Unilever Compass. Perusahaan ini memiliki 9 pabrik bersertifikat halal dan lebih dari 4.000 karyawan. FMCG itu apa sih sebenarnya? FMCG itu singkatan dari Fast Moving Consumer Goods atau barang konsumen yang bergerak cepat.
FMCG merujuk pada produk-produk yang biasanya dibeli oleh konsumen secara rutin. Dengan siklus pembelian yang singkat, produk FMCG cenderung memiliki harga terjangkau dan memiliki permintaan yang stabil di pasar. Contoh produknya apa aja sih? Contoh produknya seperti makanan ringan, minuman, produk perawatan pribadi, produk kebersihan, dan sejenisnya. Nah, produk-produk ini bisa didapatkan atau tersedia di supermarket, toko kelontong terdekat. Karena sifatnya yang cepat berputar dan permintaan yang stabil, perusahaan FMCG sering harus memiliki rantai pasokan yang efisien dan strategi pemasaran yang dinamis. Pentingnya tata kelola perusahaan. PT Unilever sendiri itu mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan dengan fokus pada kepatuhan, transparansi, pertanggungjawaban, dan etika bisnis. Dengan tata kelola yang efektif, perusahaan bertujuan meningkatkan kinerja, menarik investor, mengelola risiko dengan lebih baik, mendorong inovasi,
dan berkelanjutan, serta membangun reputasi positif. Melalui prinsip-prinsip ini, PT Unilever Indonesia berkomitmen untuk mencapai keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang. Lalu ada visi misi dari si PT Unilever sendiri, bisa dilihat di sini atau kalian bisa cek di annual report tahun 2022 yang tersedia di websitenya Unilever. Struktur kepemimpinan itu sangat penting ya teman-teman. Nah, Unilever Indonesia ini memiliki dewan direksi dan dewan komisaris yang terlampil dan independen. Nah, ini dewan direksinya, lalu ada dewan komisarisnya yang tadi. Nah, ini dewan komisarisnya. Nah, dari Unilever sendiri, konsep tata kelola dengan pelaksanaan di perusahaannya itu sendiri, Unilever melakukan penilaian mandiri terhadap tata kelola perusahaan dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard, sebuah instrumen yang dikembangkan oleh ASEAN Capital Market Forum berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola OECD. Jadi proses penilaian ini tuh mencakup kriteria-kriteria seperti hak pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, transparansi, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan ini mematuhi rekomendasi pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang dikeluarkan oleh OJK dengan hasil verifikasi skor oleh Indonesian Institute for Corporate Directionship yang memberikan status Leadership in Corporate Governance dengan nilai pencapaian GCG seperti yang tertera pada ASEAN Scorecard. Lalu ada analisa pelaksanaan prinsip tata kelola tarif. Nah, ini yang seperti saya tampilkan ini. Jadi Unilever ini menunjukkan komitmen kuat pada prinsip tata kelola perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Manajemen perusahaan dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan perlakuan yang setara dan adil kepada semua pemangku kepentingan diutamakan gitu. Jadi komitmen perusahaan terhadap implementasi GCG diperkuat melalui pelatihan, komunikasi internal dan forum diskusi yang tercermin dari status Leadership in Corporate Governance dan peringkat MSCI ESG rating A yang diraih teman-teman semuanya. Lalu ada identifikasi pengukuran dan dampak tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Jadi Unilever Indonesia ini menggunakan berbagai pengukuran seperti ASEAN Scorecard yang tadi, MSCI ESG rating, dan peringkat risiko lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan oleh Sustainalytics untuk menilai kinerja tata kelola. Komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik di semua tingkatan operasional tercermin pada hampir mencapai tingkat kepatuhan sebesar 100%. Jadi terdapat rekomendasi tata kelola OJK per 31 Desember 2022. Jadi tahun kemarin ya teman-teman. Nah, implementasi tata kelola perusahaan yang efektif di Unilever Indonesia bertujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu, dari semua hal yang tadi saya bahas, dan kita juga sudah menonton sedikit cuplikan company profile Unilever, yang saya simpulkan adalah si Unilever ini memiliki fokus utama, yaitu pada aspek keuangan tentunya, strategi bisnis, inovasi produk, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, penghargaan, outlook masa depan, tantangan, dan peluang bisnis. Nah, si PT Unilever ini tuh menunjukkan komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan GCG seperti transparansi,
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Meskipun mengalami perubahan struktur organisasi, perusahaan tetap mempertahankan unsur tata kelola yang baik. Tadi yang udah diraih prestasi-prestasinya si Unilever pada tahun 2022 ini tuh sebagai bentuk pencapaian positif dalam kinerja keuangan, pengakuan dalam bidang tata kelola perusahaan dengan meraih MSCI ESG rating A. Lalu ada langkah-langkah strategis dan inovasi produk sebagai respon terhadap tantangan pasar. Lalu Unilever juga memiliki komitmen CSR, jadi berbagai kegiatan CSR ini menunjukkan komitmen Unilever Indonesia ini terhadap tanggung jawab sosial, menitik beratkan pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada tujuan keseluruhan. Jadi Unilever Indonesia ini bertujuan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat. Lalu selanjutnya ada saran-saran yang saya buat sendiri. Yang pertama ada manfaat program keterlibatan karyawan. Jadi sebenarnya untuk saran ini tuh meningkatkan semangat dan keterlibatan karyawan. Jadi kontribusi positif terhadap budaya perusahaan. Lalu ada dalam manfaat program keterlibatan karyawan ini sebagai sebuah peningkatan produktivitas karyawan yang merasa diakui. Jadi seperti ya hadiah lah untuk para karyawan-karyawan. Jadi untuk memotivasi untuk pertumbuhan karir yang berkelanjutan gitu. Lalu ada yang kedua, ada manfaat penerapan teknologi. Jadi meningkatkan tingkat transparansi perusahaan, memastikan akses informasi yang akurat dan terkini bagi pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan melalui platform daring. Dari tadi kita bahas pemangku kepentingan mulu nih. Jadi pemangku kepentingan ini tuh siapa sih sebenarnya dalam konteks bisnis. Jadi pemangku kepentingan ini tuh seperti ya stakeholders lah ya, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, komunitas lokal, masyarakat, dan pesaing gitu. Jadi penting bagi perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan ini untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Jadi itu tadi gambaran singkat tentang tata kelola perusahaan PT Unilever Indonesia dengan komitmen pada keberlanjutan, untuk inovasi, dan integritas. Jadi Unilever terus menjalani perannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.